Febriandi SSN. Tahu kau ada berapa seniman lukis yang ada di Palu ini, banyak enggak? Kalau dari pertamanya mulai dari SD kelas 3 gitu. Kelas 3. Oke. Kelas Kesulitan-kesulitan melukis itu apa saja sebenarnya? Lukisannya Feby ini. Ini konsep lukisannya ini apa, Feb? Feby ini adalah seorang pelukis yang lukisannya dikoleksi sama pejabat-pejabat negara, Feb. iya, Presiden Jokowi. Presiden Jokowi. Iya, Menteri Susi Pujiastuti. Menteri Susi, iya, Menteri Kelautan apa? Kelautan. Perikanan iya. ya. Kelautan dan Terus? Perikanan. Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, oke. Iya. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ya, Iya. siap. Menteri Kominfo. Banyak ya. Menteri Kominfo Rudiantara. Rudiantara. 21 Juni adalah lahirnya Presiden Jokowi dan Oke. wafatnya Presiden Soekarno. Di situ ada dua objek di situ. Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Ruang Jawab. Febriandi SSN. Bagaimana kabar ini, Febriandi? Alhamdulillah baik. Ya. Alhamdulillah sesuatu. SSN, apa SSN, Feb? Sarjana seni. Sarjana seni. Iya. Berarti lulusan Lulusan Institut Seni Indonesia Jogja. Jogja ya. Iya. Berarti kalau misalnya jurusan apa kalau dia band bikin patung itu apa jurusan apa kan namanya? Apa konsentrasi apa? Iya, fakultas. Oh, fakultas ya. Iya, kalau saya sendiri Fakultas Seni Rupa. Seni rupa ya. Iya. Berarti masuk yang buat patung juga. Iya, patung. Masuk Iya, juga ya. masuk Berarti di- Feb bisa juga buat patung selain melukis. Iya, bisa. Nah, untuk teman-teman kita ini kedatangan seorang seniman, lulusan Jogja, Institut Seni, Seni Indonesia. Indonesia, ISI, Iya, Institut ISI. Seni Indonesia. Anu ini sama Izat Izat ISI juga ya. ISI. Jadi Feb, kesibukan sekarang ini apa, Feb? Masih tetap melukis. Melukis ya? Iya. Sekarang lagi ada apa ini? Pameran kah? Ada apa kah? Sekarang ini kami lagi buat pameran lukisan nasional Lukisan nasional ya? Iya, Di mana? di Perpustakaan Daerah Jalan Banteng. Oh iya, saya tahu. Apa-apa saja yang dibuat di sana itu, Feb? Selain pameran, maksudnya dia kegiatannya terstruktur kah? Ada hiburan ini, hiburan atau gimana dia? Konsepnya. Kalau pameran lukisan nasional sendiri dia lebih ke mengundang beberapa pelukis dari kota seperti Jogja, Makassar, Balikpapan, Manado, Oh banyak yang datang ya? Makassar, Bali, Berarti berapa daerah itu? Makassar, Manado, Balikpapan, Bali, Gorontalo, Jogja, Jogja, Magetan. Magetan ya. Berarti ada 7 daerah di luar Palu ya. Kalau Feb, di Palu ini ada yang setahu kau ada berapa seniman lukis yang ada di Palu ini, banyak enggak? Ya, alhamdulillah banyak. Kalau nominalnya kalau sekitar 100 orang ada enggak? Kalau hitung secara begitu kayaknya yang eksis sebenarnya. Ya, yang lebih eksis saja. Yang lebih eksis ya sekitar bisa dihitung jari lah. Bisa dihitung jari ya Iya. kalau yang eksis. Kan ada orang yang melukis tidak sekolah begitu ya. Berarti di Palu ini ada yang sekolah atau ada yang lulusan ISI sama kayak Feby juga? Kebanyakan yang otodidak. Yang autodidak Iya. ya. Nah, kita berbicara lukis, Feb. Kemarin sampai jadi pelukis di titik sekarang ini, berarti teman-teman dan saya juga mau dengar kenapa sampai memilih lukis? Kan ada orang punya cita-cita mau jadi pemain bola, mau jadi polisi. Kenapa kau memilih jadi pelukis? Dari pertamanya kau kena lukis. Iya. Kalau dari pertamanya mulai dari SD kelas 3 gitu. Kelas 3. Oke. Kelas 3 kenapa saya suka melukis gitu karena dulu ada tetangga saya dia orang Jawa, dia pelukis, dia melukis bapak saya. Heeh. Akhirnya di situ saya merasa saya rasakan seperti enak ya melukis ini. Nah. Di situ saya coba untuk belajar melukis.
Oh, sempat belajar dengan itu tetangga itu. Bukan, secara otodidak belajar sendiri. Coba-coba begitu saja. Coba-coba, Ah, iya. terus Kelas 6 SD saya sudah mulai menggunakan cat minyak. kelas 6 SD. Oke. Kemudian lanjut kuliah di Institut Seni Indonesia. Lanjut. Setelah lulus ya. Kenapa waktu SMA atau SMP tidak masuk di tempat begitu memang sudah? Kenapa nanti kuliah? Karena di sini kan belum ada. Oh, belum ada Iya, memang. di Ya? sini untuk sekolah seni belum ada di di Palu. Oh, di Untuk Palu. khusus seni. Kalau les-les begitu ada enggak dulu? Les juga masih kurang. Oh, oke. Berarti memang di rumah sendiri saja dulu ya? Iya, belajar sendiri. Dulu kan kalau sekarang kan gampang, sudah internet, aksesnya gampang. Kalau dulu referensinya itu dari mana, Feb? Dari buku. Buku ya? Iya. Buku lukisan. Buku lukisan. Dari Berarti dalam buku itu ada lukisan-lukisan begitu ya? Jadi ceritanya waktu saya SMP saya kan suka baca, Nah, berkunjung di perpustakaan gitu, lihat buku ensiklopedi. oke. Di situ saya lihat lukisan maestro Indonesia gitu, Nah, lukisannya Dede Supriya. oke. Saya bilang tertarik sekali, saya bilang, lukisannya bagus sekali. Saya bilang, tidak, saya harus jadi pelukis juga. Yang ini. profesional sudah Iya. ya? Mau serius begitu ya? Iya. Makanya akhirnya memilih untuk kuliah di sana ya? Iya. Feb, apa kendala-kendala melukis itu? Ini kita berbicara sebelum kita masuk kepada topik intinya. Kau pelukis genrenya apa? Iya. Sebelumnya kesulitan-kesulitan melukis itu apa saja sebenarnya? Kan kalau dulu kita melukis dan menggambar itu sama ya? Sama. Kayak menggambar, kayak waktu kita di sekolah itu gambar gunung, ada matahari, ada burung, ya begitu-begitu. Kenapa? Itu apa? Apa genrenya apa? Melukis manusia dan melukis taman itu beda atau Beda. beda genre ya? Iya, beda. Nah, memang kau fokusnya lebih ke manusia. Ke manusia. Lebih Saya ke suka manusia. melukis manusia. Nah, tapi pernah ndak untuk fokus, maksudnya bukan fokus, apa istilahnya? Lebih melukis pemandangan begitu, pernah juga? Saya kurang tertarik kalau melukis pemandangan. Kurang tertarik Iya. ya. Masalahnya apa, kesusahannya, kesulitan melukis manusia itu apa, Feb? Lebih ke anatomi. Bagian tubuh ya? Iya, tubuh, anatomi. Hidungnya, Iya, matanya. proporsi manusia itu anatomi. Tapi yang kalau saya lihat biasa lukisan ini yang bikin dia nyata itu memang mata, Feb ya? Iya, mata. Mata. Kalau matanya sudah kayak lihat. asli, gak sudah itu. Maksudnya Iya, kayak orang awam seperti saya, kalau matanya asli ini kayak begitu ya, kayak foto ini bukan Iya, sudah, kayak lebih ke begitu ya. Iya. Nah, Feby ini adalah pelukis yang sebelum melukis sekarang ini lebih ke ini lukisannya Feby ini. Ini konsep lukisan ini apa, Feb? Lebih ke lukisan manusia kardus. Manusia kardus. Ah, coba boleh ceritakan, Feb. Kenapa memilih manusia kardus? Kenapa tidak manusia koran, manusia apa kayak majalah kayak? Kenapa harus kardus? Apa filosofi yang ada dalam situ? Iya. Awal mulanya lukisan manusia kardus itu tahun 2007. 2007. Dan itu saya hanya sebagai menggunakan kardus itu sebagai fashion saja. Manusia kardus ya. Fashion 2007 artinya berarti pakaian. pas kuliah. Iya, pas kuliah. Iya. Terus. Jadi sekedar fashion saja pakaian. Kemudian berproses, kemudian lari ke saya mencoba untuk wajah gitu. Bagaimana bisa karakter manusia kardus itu yang kaku, ya kardus itu kan kaku gitu kan. Iya. Bagaimana dia bisa luas gitu loh. Luas bisa. Maksudnya anatominya lebih dapat. ke kenapa harus kardus? Oh iya. Kenapa harus Kalau kardus? kardus sendiri dia punya filosofi, dia ada Iya. filosofinya. Apa itu? Kardus itu selain mengemas barang dia kan biasa kalau kita membeli barang itu kan seperti HP atau apa gitu Ada, kan. pasti ada kardusnya. Pasti ada kardusnya. Orang sini orang Palu bilang itu dos, buka dos iya, gitu iya. kan. Selain dia melindungi barang yang dikemasnya, dia juga memberikan nilai kepada barang yang dikemas itu sendiri gitu, Oke. memberikan nilai, value Iya, gitu. Sama kayak HP, kalau tiada dosnya turun harganya, Iya, kayak begitu ya. seperti gitu. Memang lebih sampai di situ pemikirannya. Iya, jadi mengemas barang-barang industri gitu. Jadi manusia itu industri juga gitu. Iya. Sebagai industri juga. Sesuatu yang
bernilai. Iya. Makanya harus dikemas lebih Iya, bagus kayak begitu ya. Karena dia untuk melindungi dan memberikan nilai seperti brand-brand segala macam. Iya iya. Berarti memang kardus ini sesuatu perisai untuk manusia, menutupi manusia supaya Iya. nilainya itu lebih mahal dan Iya, kayak gitu. Ya seperti saya bilang itu. tadi, HP kalau tiada dosnya turun harga. Iya, Kayak gitu. begitu. Ya. Heeh. Kayak rokok kalau diecir tiada dosnya turun harganya juga. Begitu. Feb, berarti waktu sekolah dari jenjang SD-nya memang sudah melukis. Atau SD-nya di mana? SD-nya SD di Tondo. Tondo ya. Berarti Feb, waktu kau melukis ini dapat 10 terus. Waktu melukis. Iya, kalau mau melukis. Kalau menggambar, iya, muluk, menggambar, iya. pasti dapat 10 itu ya. Iya, biasa kan kalau pelajaran biologi itu saya disuruh menggambar di papan tulis gitu ya, seperti itu. Oke. Tapi kalau masalah pelajarannya saya jauh di atas rata-rata. Berarti kalau ada pelajaran dari SD, SMP, pelajaran menggambar, pasti Iya. Zen sudah itu Iya. nilai. Iya. Feb, ini teman-teman perlu tahu, mungkin sudah banyak juga di YouTube berapa kali diwawancara. Feb ini adalah seorang pelukis yang lukisannya dikoleksi sama pejabat-pejabat negara, Feb. Iya, alhamdulillah. Siapa-siapa saja itu, Feb? Presiden Jokowi. Presiden Jokowi, Iya. Menteri Susi Pujiastuti. Menteri Susi, Menteri Kelautan apa? Kelautan. Perikanan iya. ya. Kelautan dan Terus? Perikanan. Menteri Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Menteri Keuangan, oke. Iya. Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Ya, Iya. siap. Menteri Kominfo. Banyak ya. Menteri Kominfo Rudiantara. Rudiantara. Heeh. Itu. Iya. Menteri Sunat ya ada. Itu mantri. Oh, mantri itu. Semua menteri-menteri. Coba ceritakan, Beb, kenapa bisa sampai kau tembus itu di luar sana itu? Presiden. Jenjangnya itu. Kalau presiden sendiri waktu 2015. Jadi beliau ada kunjungan kerja kan ke Palu. Oke. Saya bikin pameran berdua di situ sama satu teman juga seniman di Palu. Bikin pameran di situ. Memang pada saat momennya memang saya buat bukan kau rencanakan pas kau tahu Jokowi mau datang? Iya, kau saya rencana betul-betul, tidak? Iya, saya sudah rencanakan. Memang Maksudnya sudah rencanakan. Oh, Jokowi mau datang, kita Iya, bikin pameran. bikin pameran di Oke. tempatnya beliau menginap Oke. di hotel. Di mana itu lalu? Hotel Mercure. Oke. Kemudian dilihatlah sama Presiden Jokowi karya saya yang pertama. Yang judulnya The Seven President. Oh, memang kau lukis Jokowi sudah itu waktu Iya, itu? sudah. Kau pamerankan di situ? Saya Oke, pameran. dia lihat. Dia lihat. Kemudian selang sebulan saya diundang. Diundang ke istana. Oh, gara-gara dia lihat lukisan. Mama pelukisnya nih, panggil ke istana Iya, kayak begitu. Iya, diundang. Itu pas ulang tahunnya Presiden Jokowi. Oke, berarti Feb waktu kau ke sana dibiayai. Iya, dibiayai semuanya. Jadi mantap, Bang. itu saya bawa lukisan kedua lagi. Oh, kau lukiskan lagi dia? Iya, saya lukiskan lagi. Judulnya 21 Juni. 21 Juni. Apa maksudnya? 21 Juni adalah lahirnya Presiden Jokowi dan Oke. wafatnya Presiden Soekarno. Di situ ada dua objek di situ. Oke. Presiden Jokowi sama Soekarno. Oh iya, saya lihat lalu itu. Iya. Oh, itu lukisan yang kau bawa Iya. dari sini bawa ke Iya, sana ya. iya, 21 Juni itu juga hari skateboard. Berarti bawa ke sana itu dibuat sebagai hadiah. Iya. Hadiah ulang tahunnya Iya, begitu ya. Oh, lukisan yang waktu di sini dia bawa juga? Iya. Diambil itu, juga? Iya, itu koleksi juga. Oke, itu dia sendiri. Iya, dia sendiri. Semuanya tema kardus. tema kardus. Oke. Kemudian setelah Pak Jokowi di situ mungkin menteri-menteri sudah lihat. Menteri-menterinya sudah ikutan gitu kan. Akhirnya dorang langsung bagaimana pendekatannya waktu itu? Kalau menteri-menterinya saya lebih ke melukis mereka sendiri. Jadi bukan karena permintaan, request bukan, tapi permintaan. Tapi inisiatif saya sendiri. Oh, inisiatif sendiri. Karena saya mau gambar menteri ini ya. Iya, karena mereka adalah tokoh-tokoh menginspirasi menurut saya. Oh, menurut kau. Iya. Karena makanya saya bilang sebelum kau bilang menurut saya tadi, saya berpikir padahal banyak menteri. Kenapa cuma menteri itu tadi kelautan, menteri Kominfo, Iya. kemudian menteri keuangan. Kenapa tidak menteri olahraga Iya, kayak begitu? karena itu menginspirasi. Lebih menginspirasi Iya, mereka ya.
kalau berarti dari semua menteri ini memang tidak ada yang meminta. Maksudnya lukis saya juga tidak ada yang Kalau Menteri Kominfo Rudiantara waktu saya pameran tunggal di Swiss Bell Hotel Palu. minta. Oh, ada dia datang. Nah, itu waktu acara Gerhana Matahari. Gerhana Matahari yang Total gelap Palu itu ya. 2016. Nah, di situ beliau nginep di situ dan melihat karya saya gitu. Oh, berarti waktu gerhana itu paruh dia di sini. Iya, Pak Rudiantara ada di Oke. sini. Nah, dia tertarik, alhamdulillah tertarik sama karya saya. Nah, itu beliau mengundang saya di kantornya Kementerian Oke. Kominfo. Feb, semakin kesini kita digiring ke digital. Iya. Banyak kan orang sudah tidak melukis pakai apa namanya kuas, sudah cat, tidak pakai iya. cat, sudah tidak pakai kuas, Kanvas, sudah tidak pakai kanvas, lebih melukis ke digital kan. Bagaimana menurut Feb orang-orang yang seperti begitu? Menurutku ya sah-sah saja kalau melukis dengan media apa saja. Iya, iya. Selama dia tidak apa namanya menciplak karya orang. Oke. Sah-sah saja. Itu masalah media saja. Lebih tinggal dari bagaimana menerapkan karyanya. Iya, ya. Tapi kalau saya yang sebagai pelukis, saya berpikir ya lebih menurut saya lebih ke pasti orang yang lebih keren itu atau yang lebih jago itu orang yang memang melukis pakai Canva. Karena kenapa? Kesulitannya itu double. Kalau pakai digital, kalau hapus tinggal Ctrl Z atau hapus. Iya. Tapi kalau melukis di Canva Iya. itu bagaimana caranya hapus? Tutup pakai cat juga. Oh, ditutup pakai cat lagi tutup ya. pakai cat. Tinggal Timpa- begitu ya. timpa cat. Ditimpa lagi. Apalagi banyak warna ini biasa kan cat akan berubah warnanya kan kalau Iya. sudah double-double tuh. Tapi kalau cat minyak semakin ditumpuk dia semakin matang warnanya. Oh, lebih bagus Iya, lagi. kalau saya biasanya itu 7 kali double. 7 kali tumpuk warna. Feb, lukis Biar matang. ini kita kalau ini masalah karya memang sebenarnya dinilai dari orang yang bisa menghargainya. Tapi di luar dari konsep itu, kira-kira kalau lukisan seperti ini tuh menghabiskan budget berapa, Feb? Kalau masalah Sekecil begini. kalau masalah biaya untuk medianya sendiri tidak terlalu banyak sih. Tidak terlalu besar Iya, tergantung ukurannya lagi Iya, kan. kalau makanya saya bilang kalau yang kecil begini bisa enggak disebutkan nominalnya kira-kira di luar karya ini kan kita bukan menilai lukisan ini adalah barang jualan seperti Iya, kopi, iya, betul. seperti apa dan lain Bukan sebagainya. produk, Lukisan iya. ini yang dinilai bukan jumlah produksinya, tapi Iya, estetikanya. sebagaimana estetikanya, bentuk karyanya, apa yang filosofi di dalam. Iya, Kalau begini kira-kira bisa menghabiskan budget 500.000 enggak? Ya seperti gitulah mungkin. Seperti begitu ya, lumayan juga. Jutaan juga sih sebenarnya, Hah? jutaan. Jutaan. Lebih ke jutaan. Iya. Mahal ini Kalau berarti. kalau saya Saya pikir bisa pakai Avitex begini. kalau saya sendiri ini menggunakan bukan kanvas lagi tapi linen. Oh, beda bahannya Iya, ini. jadi kalau keterangan di karyanya itu oil on linen, bukan oil on canvas. Oke. Mm-mm. Mahal juga yang begitu ya. Iya, catnya juga, cat yang berkualitas. Iya, ya saya kan? pikir bisa pakai Nippon, bisa Beda, ada cat khusus dia. itu lebih memudahkan lagi. Iya. Seperti begitu. Terus Feb, banyak orang bilang dan memang tidak bisa dipungkiri sih. Kebanyakan seniman itu apa ya? Jarang mandi. Kayak begitu-begitu ya, tidak pernah jadi gondrong. Kalau kau ini rapi saya lihat. Jadi tidak mencerminkan seorang seniman. Cuma bajumu saja ada corak-corak catnya. Kenapa orang yang seniman itu kebanyakan begitu? Biasanya kalau seniman yang begitu dia karena lebih total dengan karyanya gitu. Bukan berarti seniman yang rapi tidak total sama karyanya. Tapi karena dia jarang keluar studio, Iya. akhirnya ya sudahlah bergelut dengan karyanya sendiri gitu. Tanpa memikirkan yang lain, dia fokus sama karyanya. Gitu. Memang cuma lukisan saja di otaknya kayak begitu ya. Ide-ide segala macam. Jadi mungkin kalau jika dia mandi mungkin hilang dia punya, dia punya ide. Hilang ilmunya, luntur Iya. ilmu. Gitu. Berarti memang melukis ini apa ya? Harus menghayal atau bagaimana? Referensi dari mana? Ini kayak begini toh? Apa tadi temanya ini? Manusia kardus. Iya, manusia kardus lebih apa maksudnya gambar lukisan ini apa? Fokusnya.
Fokus maksudnya? Ini kan gambar manusia ini pakai kacamata. Iya. Seseorang ini begitu. Iya. Maksudnya Tapi lebih ke konsep sebenarnya. Ya, konsepnya ini lebih ke mana ini? Tentang dia melindungi dirinya, Hmm. melindungi dirinya. Jadi protection ya, atas dirinya. Jadi manusia kardus sudah dibungkus kardus, kemudian dengan plastik gitu. Oh iya, kayak bening-bening ini ya. Iya. Feb, kemarin saya lihat postinganmu sempat ada itu tulisan Cina-Cina begitu ya? Gambar lukisanmu. Oh, iya. Baru ada tulisan Cina di bawahnya apa itu? Itu tulisan Jepang itu. Saya kira tulisan Cina. Jepang. Kenapa itu di apa? Diposting, dijual di sana atau gimana? Iya, karya saya pameran di sana di Jepang. Alhamdulillah laku juga di sana. Laku di sana. Iya, Berarti sebenarnya bagaimana nih Feb, masalah tentang lukisan ini? Nominal harga untuk lukisan ini bagaimana cara menilainya? Kalau nominal sendiri dia lebih ke apa ya? Proses. Proses berkaryanya kita, jam terbang. Jam terbang. Jadi semakin banyak aktivitas pamerannya, Oke. semakin tinggi juga jam terbangnya gitu. Nah, di situ dia akan temukan nilai value dari karyanya sendiri. Maksudnya kalau kayak orang seperti saya ini dan yang tidak paham, betul-betul tidak paham tentang lukisan. Saya cuma semata melihat, oh bagus ini. Kemudian saya yang buka harga atau kau yang buka harganya? Dari senimannya sendiri sebenarnya bisa. Sebenarnya lebih dari senimannya sendiri. Tapi bisa dilihat dari jam terbangnya yang saya bilang tadi, aktivitas pamerannya. Lebih ke itu banyak pamerannya. Pameran ini memang tujuannya memamerkan lukisan atau menjual lukisan? Pameran, lebih ke pameran. Lebih memang pameran dia. Memang pameran. ada lukisan yang di situ yang tidak dijual pada waktu itu. Iya, ada juga yang biasa. Tapi lebih ke ini sebenarnya. Namanya memamerkan ya, dia lebih. Iya, lebih memamerkan. Iya. Kemudian kolektor-kolektor yang akan tentukan berapa. Saya bisa nilai sekian ini begitu ya. Oke, berarti memang konsepnya bukan jualan, lebih ke pameran. Tapi kalau kau merasa tertarik dengan karya saya, silakan tawar. Silakan, Kayak begitu ya. Iya. Berarti Feb, ini saya mau lebih tahu lagi tentang suka dukanya sebagai pelukis ini apa, Feb? Suka dukanya ya? Iya, kayaknya lebih ke suka dulu. Sukanya jadi pelukis. Sukanya saya bisa mengekspresikan diriku gitu. Mengekspresikan apa yang saya inginkan, apa yang saya mau, apa yang saya cita-citakan gitu. Lebih ke situ gitu. Lebih ke situ dulu. Iya, tentang keresahan-keresahan yang saya rasakan. Di situ saya bisa tuangkan bisa lewat karya. mengalirkan keinginan lewat karya. Oke. Kemudian dukanya, Feb? Dukanya ya kalau berdasarkan tempat sih sebenarnya. Kalau di Jogja kan ekspresi apa namanya? Apresiasi warga luar kan kota-kota besar kan lebih ini kan apresiasinya dibanding dengan kita sendiri gitu di Palu. Masalah apresiasi saja. Dukanya masalah kurangnya apresiasi di kurangnya Palu apresiasi gitu. di Palu gitu. Oke. Feb, ini minum kopi. Kita disupport sama Galaxy Coffee, Feb. Galaxy Coffee ini tempatnya di Tanjung Pesik. Tanjung Pesik. Di sana banyak beragam macam minuman dan cuman ini memang yang bersupport kita orang belum ada. Enak belum kopinya. ada enak ya? Enak sekali. Kamu harus minum ini. Galaxy Coffee. Feb, lukisan yang Febri yang paling mahal. Berapa, Feb? Tembus di angka berapa? Baru ratusan. Ratusan apa ini? Ratusan juta. Ratusan juta rupiah ya, ratusan juta rupiah. Mahal itu kalau ratusan juta. Sudah sampai harga mobil. Ada pernah tembus harga mobil satu? Avanza lah. Iya, bisa saya alhamdulillah sudah membangun studio sendiri gitu dengan karya. Oh, berarti ada karya. studio sendiri sekarang. Iya, Apa-apa saja yang dilakukan di studio itu, Feb? Di situ saya membuat kelas lukis, ada kelas lukisnya, tempat kursus dari mulai anak sekolah sampai orang dewasa bisa. Oh, saya pikir ada syarat umur begitu, Tidak ada, bebas barangkali anak-anak sampai orang tua bisa. Bebas ya. Teknik
apa ya, bukan teknik, apa istilahnya, waktu-waktunya mereka belajar itu ada enggak? Kayak sekolah begitu atau? Waktu-waktunya itu tergantung mereka. Mereka bisa jadwalkan kapan maunya melukis. Oh, orang yang menjadwalkan ya. Siang atau sore. Satu minggu 2 kali kayak begitu. Sekarang berapa murid? Sekitar puluhan, 20-an. 20-an ya. Berarti itu memang mereka per bulan kayak sekolah begitu ya? Iya. Lebih ke bulan. Siap. Pernah juga selain itu ada upaya apa lagi, Feb? Maksudnya untuk finansial dan maksudnya kan kalau melukis ini di luar dari situ siapa tahu ada usaha apa, jual es batu kristal di rumah kah atau apa kah? Kalau saya murni melukis berkarya. Memang murni melukis ya. Iya. Berarti memang pure lukis ya. Memang iya. penghasilanku sesuai hobiku kayak begitu ya. Tidak ada tuntutan untuk diri sendiri, saya harus kerja ini, saya harus memang lebih rileks ya, santai ya. Kemudian kalau pernah ndak melukis by request, maksudnya Feb lukiskan saya ini begitu ya, pernah ndak? Kalau di Palu sih kebanyakan lukis wajah, potret gitu, lukisan By request potret. tapi Iya, by request, ya. potret biasa, bukan ciri khas manusia kardus. Maksud potret ini apa? Saya dilukis begitu? Iya, potret. Saya diam begitu dilukis. Iya, bisa pakai foto kan sekarang. Oh, foto ya, lebih ke foto sudah sekarang ya. Kalau melukis pemandangan apa untuk hiasan-hiasan rumah pernah enggak? Tidak pernah. Tidak pernah ya. Pernah ada yang menawarkan? Tidak pernah juga. Tidak pernah juga ya. Karena saya kurang ini kalau lukisan pemandangan. Bagaimana kalau masalah mural itu pernah enggak dapat job mural atau pernah mural? Pernah, kalau lukisan mural 3 dimensi pernah. Pertama kali di Jembatan Kuning. Jembatan Kuning. Oh, jembatan hancur. Iya, jembatan itu 4 ya. Jembatan 4 ya? Sudah pernah lihat lukisan Iya, yang T-Rex? dinosaurus. Dinosaurus. Itu. Oh, itu Feby yang lukis. Iya, pertama kali. Berapa orang kau lukis itu? Sendiri? Saya ada beberapa orang, jadi saya panggil anak-anak graffiti di Palu untuk bisa kolaborasi dengan saya. Kamu pernah lihat lukisan dinosaurus itu? Yang pas di bawah jembatan itu toh? Iya. Nah, itu pertama kali. Okay. Pertama kali saya ke Palu 2014 awal. Nah, di situ saya bagaimana caranya untuk bisa mempromosikan lukisan dengan cara melukis lukisan 3D itu. Oke. Oh, itu salah satu upaya ya, mempromosikan seni lukis. Kemudian Feb masih ingat enggak lukisan yang pertama dibuat, lukisan apa itu? Apa ini ya? Sejak melukis ya, bukan menggambar. Kalau menggambar kan tidak pakai melukis. Pertama melukis itu apa yang kau lukis? Bapak saya. Bapak ya? Potret berarti. Iya, potret ya, pakai toga gitu. Oh, lukisan pertama itu ya. Kemudian karya lukisan yang paling lama selesai. Itu yang judulnya The Creation of Eve. Oh, pakai judul ini lukisan ini? Iya, pakai judul. Sama kayak film juga. Ada judulnya. Apa arti The Creation of Eve, penciptaan Hawa. Penciptaan Hawa. Oh, istrinya Nabi Adam. Iya. Oke. Itu dikoleksi, alhamdulillah yang dikoleksi Menteri Kominfo Rudiantara. Oh, berarti di luar menteri-menteri di luar ada lukisan potret, ada juga yang lukisan konsep. Oke. Gitu. Berarti, berapa lama itu pengerjaan itu? Paling ini kemarin itu setahun. Setahun saya kerjakan karena ukurannya kan 2x3 meter. Besar. 2x3 meter. Di bawah naik pesawat itu bisa? Digulung itu anunya. Digulung baru masukkan dalam paralon baru. Oke, pesawat. 1 tahun ya? 1 tahun. Apa kesulitannya? Kenapa bisa selama itu? Masalah ini juga masalah konsepnya, terus visualnya. Kadang sudah jadi, kemudian saya kurang puas, akhirnya saya hapus lagi, saya tutup, saya timpa, saya tambahkan, kurangi, tambah, itu bikin lama. Begitu ya. Sampai tapi sembari kerja itu ada lukisan yang lain jadi juga atau memang fokus? Ada yang lain. Cari-cari inspirasi. Tunggu dulu, kasih istirahat dulu ini. Kalau kurang mood dengan karya itu pindah lagi dengan karya yang lain lagi. Gitu. Oh, itu yang paling lama memang. Iya. Durasi yang paling cepat. Pernah enggak melukis 2 jam begitu? 2 hari.
Itu paling cepat. Paling ya. cepat 2 hari. Untuk manusia kardus. Lama juga bro. Tidak sempat. Saya pikir 2 jam selesai. Wah, tidak cepat. Tidak secepat Tidak itu. secepat itu. Kalau gambar pohon gunung bisa. Kalau 2 jam. ya karena ini kan saya kan pakai cat minyak. Kalau cat minyak itu harus nunggu kering dulu. Oh, tunggu Nunggu kering, dulu kering lagi. baru timpa lagi. Seperti itu. Karena kalau sementara basah pasti merembes Iya. dia. Bagaimana supportnya pemerintah, Feb, dengan tempat-tempat seniman pelukis ini? Bagaimana tanggapannya pemerintah untuk Feb lah kayak begitu? Untuk pemerintah pusat atau Pemda? Sembarang, pemerintah apapun. Pemda Oke, ya? kita mulai dari Pemkot. Bagaimana apresiasinya Pemkot terhadap seorang Febi yang bisa dibilang mengharumkan namanya Palu? Orang Palu yang bisa sampai nasional dan bahkan internasional, sudah bisa dibilang internasional kan karena Jepang. Bagaimana apresiasinya pemerintah kota? Kalau yang sekarang ini alhamdulillah apresiasinya bagus kepada saya gitu. Apresiasinya bagus. Cuma ada beberapa yang mesti dibenahi lagi menurut saya. Nah, contohnya apa, Beb? Tempat-tempat untuk pameran, ruang-ruang pameran itu harus ada gitu di Palu. Sih, harusnya ada. Iya, jadi kita bisa pameran minimal 2 bulan sekali gitu kan. Oke. Itu tuh. Minimnya ruang pameran di Palu. Minimnya ruang pameran di Palu ya. Oke. Dan apresiasi juga. Karena apresiasi itu kan lebih ke apresiasi warga Palu itu kan lebih ke promosi kan. Masalah promosi. Promosi juga untuk seni lukis sendiri itu kayaknya masih kurang menurut saya promosinya. Jadi saya berharap sekali supaya Pemda Kota Palu bisa mensupport dengan cara promosi. Iya, bantu promosi. Jembatani untuk mempromosikan gitu. Iya, cuma itu. Terus ini kan pemerintah daerah kan sekarang ini yang sementara pameran ini. Iya. Di provinsi. Bagaimana pemerintah provinsi ini tanggapan tentang pelukis-pelukis yang ada di daerah Sulawesi Tengah ini? Apa-apa saja yang sudah mereka buat untuk mengapresiasi seniman-seniman? Kalau sekarang ini lagi pameran di Dinas Perpustakaan Daerah Jalan Banteng. Itu kan salah satu upaya ya. Agar seni lukis di Kota Palu bisa lebih terangkat lagi daripada ketimbang dengan seni-seni yang lain. Oke. Oh, berarti itu memang create-nya pemerintah, buatannya pemerintah atau kamu orang yang buat disupport sama pemerintah? Tidak, itu memang dari ide dari pemerintah memang berarti khususnya perpustakaan daerah. Perpustakaan daerah. Feb, kita bahas tentang pameran di Jepang. Bagaimana konsep pameran yang di Jepang ini? Yang kapan ini? Pameran di Jepang itu tahun kemarin 2021 iya. Jadi sistemnya dia seperti galeri-galeri biasanya lah. Nah, itu juga salah satu lukisanmu yang ke sana, tidak? Iya, salah masuk satu di situ. Iya, Oke. Ya seperti galeri-galeri biasanya lah. Dia lebih ada sistem bagi hasil juga. Oh, gitu. Sistemnya lebih ke bagi hasil. Sama, ya semuanya seperti gitu galeri. Oh, berarti pameran galeri ini memang bagi hasil dengan yang membuat eventnya seperti itu ya? Jadi antara pelukis dengan galeri. Oke. Gitu. Feb, apa lagi? Supaya ada yang saya mau bahas selanjutnya. Kalau mau lihat karyanya Kak Feb, kita kemana galerinya? Oh iya, alamat galerinya di mana, Feb? Di Jalan Merpati. Jalan Merpati ya. Berarti di situ juga menerima orang-orang mau belajar. Kelas-kelas lukis, kursus lukis. Siapa tahu kamu orang mau belajar melukis, langsung ke sana saja. Loh, ada biaya pendaftaran? Ya, ada lah. Ada biaya di luar biaya bulanan itu ya? Atau sudah include dengan bulanan pertama? Sudah include. Sudah include ya. Yeah. Selanjutnya tiap bulanan lagi. Feb, ini kan lagi viral ini film Mencuri Raden Saleh. Nah, itu lukisan itu yang dicuri nih. Iya. Raden Saleh ini yang saya tahu dia ini cuman pahlawan. Bukan cuman, maksudnya yang saya tahu dia ini pahlawan. Iya.
Ternyata Raden Saleh ini adalah seorang pelukis. Iya. Oke. Ada lukisannya yang dibuatkan film Mencuri Raden Saleh. Apa isi lukisannya sebenarnya itu sampai dibuatkan film seperti itu? Lukisannya yang diangkat itu tentang penangkapan di Ponegoro. Oke. Oh, berarti lukisan itu bercerita tentang bagaimana Pangeran Diponegoro ditangkap. Iya. Oke. Itu kan salah satu karya maestro Indonesia yang kita punya, Raden Saleh. Oh, Raden Saleh termasuk maestro lukis Maestro, dia. iya. Tahun 1980-an. Oh, tunggu dulu, Feb. Pertama adanya pelukis di dunia ini kapan? Siapa yang mencetuskan ini lukisan? Kayak bulu tangkis kan ada yang mencetuskan kayak begitu. Kalau pelukis ini, lukisan ini ada yang enggak yang pertama? Pasti ada sih. Kalau pertama tidak ada yang mencetuskan siapa duluan melukis. Oh, tidak ada yang begitu ya? Tidak ada. Tapi kalau Yang untuk mempopulerkan apa istilahnya? kalau untuk mempopulerkan biasanya lebih ke aliran-aliran dia. Kalau Feby aliran apa? Saya lebih ke surrealis. Surrealis, lebih ke manusia ya. Iya. Ada beberapa genre dalam lukisan-lukisan. Ada beberapa aliran di seni lukis sendiri. Macam-macam, ada surrealis, naturalis, Abstrak. romantis. Oh, romantis itu masuk dalam romantisme. genre juga ya. Nah, itu karyanya Raden Saleh termasuk romantisme itu. Oh, tentang penangkapan itu masuk dalam aliran romantisme. iya, kebanyakan Kan di situ dalam lukisan itu saya lihat banyak manusia di situ itu. Iya. Nah, itu memang menceritakan tentang penangkapan itu ya. Tentang dia lebih banyak ke lukisan-lukisan sejarah dia. Oke. Berarti memang fokusnya lebih ke situ ya. Koleksi istana. Terus yang terakhir Feb, tujuan-tujuan dan rencananya Feby ke depan untuk bagaimana supaya pelukis ini lebih diapresiasi baik pemerintah maupun masyarakat Feb. Apa-apa saja pola-pola yang dibuat ini, direncanakan ini supaya bisa dilirik lah lukisan-lukisan ini. Kalau saya sih sebenarnya lebih ke ruang yang saya bilang tadi, ruang pameran. Ruang pameran lebih di apa ya? Kita meminta kepada pemerintah kota agar membuatkan kami ruang pameran yang layak. Ya. Yang layak untuk bisa kami mengadakan pameran di situ, bisa makanya itu nanti jadi rutinitas jadinya. Seperti gitu. Terus bagaimana caranya saya? Ada ndak pola-pola untuk supaya saya yang bukan penikmat lukis supaya saya bisa tertarik untuk jadi kolektor lah misalnya. Ada ndak cara-cara supaya orang itu bisa tertarik dengan lukisan? Kiat-kiatnya. Kiat-kiat untuk ini tertarik lukisan. Kalau Teknik-tekniknya kamu orang dan untuk supaya orang lebih semangat, lebih inginkan begitu. Pemahaman seni lukis, dia harus memahami dulu seni lukis itu seperti apa gitu kan, prosesnya seperti apa. Berarti kamu orang lebih mengedukasi masyarakat begini-begini. Konsep, masalah konsep segala macam. Ini lukisannya tentang apa, itu lebih ke konsep. Lebih memang orang harus mengerti ini lukisan seperti apa supaya mereka bisa menilai sesulit apa. Berarti memang lukisan ini bukan semata-mata modalnya untuk catnya, bukan itu, memang masalah itu, apresiasi tapi lebih, masalah karya ini. Lebih ke konsep. Iya, yang terakhir terus ini, yang terakhir lagi nih, Beb. Masalah ciplak tadi itu bagaimana? Kan kalau setahu saya kan kemarin kuliah hukum sempat konsentrasinya haki tentang hak cipta. Tapi saya lebih ke penciptaan copyright, masalah lagu. Terus kalau misalnya melukis ini, Feby sudah daftarkan semua lukisan atau bagaimana? Iya, sudah. Setiap melukis langsung daftarkan lagi? Iya, itu sudah hak ciptanya ada. Untuk seperti lukisan manusia kardus itu ada. Oh, sudah didaftarkan ya? Iya. Berarti apabila ada orang yang akan melukis lukisan kardus, berarti harus bagi royalti dengan Feby ya? Iya, seperti itu. Berarti memang lebih ke idenya yang didaftarkan idenya, ya? ide. Seperti itu. Hak cipta, hakinya. Keren. Untuk teman-teman, kalau misalnya kamu orang mau belajar lukis atau mau sekedar melihat lukisannya Feby ini, silakan datang ke Jalan Merpati ya. Merpati di kompleks apa itu? Kompleks Perumahan Mahkota Indah Residen 2. Nah, Kompleks Perumahan Mahkota Indah Residen 2. Nanti datang ke sana saja atau
langsung via DM Instagramnya Feby, nanti kita tulis juga di deskripsi. Langsung hubungi saya Feby. Terima kasih nih Feby sudah mau meluangkan waktu ini. Terima kasih undangannya. Mau bawa lukisannya disimpan di sini atau mau pulang lagi? Boleh, silakan kalau mau koleksi. Oh masih ada ya? Apa? Terakhir terusin dari tadi. Iya. Impiannya atau yang ingin dicapai dalam waktu dekat kira-kira apa nih? Iya, impian saya bisa pameran go internasional lagi ke Paris, Prancis. Paris ya. Insya Allah iya. Tahun depan insya Allah bisa. Oh sudah ada persiapan. Sudah ada persiapan ini. Ya, untuk persiapan karya-karya yang akan dipamerkan di sana, pameran tunggal. Kapan itu rencana? Tahun depan itu ya? Tahun depan di sana. Gitu. Siap. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Feby sudah mau luangkan waktu. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.